Setelah memastikan Kevin Dix akan bermain untuk timnas Indonesia, PSSI diketahui masih akan terus menambah kekuatan agar kedalaman skuad timnas makin balance. Tentu dari yang sudah-sudah kita nggak asing sama nama-nama yang selama ini masuk ke dalam list. Akan tetapi baru-baru ini media Belanda bernama Football Premier sedikit banyak dalam tanda kutip men-spill soal siapa pemain baru yang akan menyusul Kevin. Terlebih, kode tipis-tipis juga udah dilakukan oleh Ragnar Oratmangun yang berselebrasi bersama Rafael Struijk saat bersua Bahrain. Yap, dari semua itu didukung oleh statement dari Pak Menpora Ardhito beberapa waktu yang lalu serta ucapan Ragnar bersama kumparan. Ada dua pemain yang kemungkinan besar akan segera gabung ke timnas Indonesia mengikuti jejak Kevin Dix yang bagaimanapun dirasa adalah pemain yang mampu mematik pemain grade A lainnya untuk ikutan gabung. Masuknya Kevin Dix sudah pasti akan membuat kekuatan timnas khususnya di barisan belakang tambah tangguh. Namun perlu diketahui juga kalau Kevin ini nggak cuma mahir main sebagai center back, di mana ia juga cukup ahli main sebagai fullback serta cakap sebagai gelandang bertahan. Maka dari itu, sebuah keuntungan luar biasa akhirnya. Ini pemain mau untuk memantapkan hatinya membela Indonesia. Apalagi Kevin juga berjanji untuk sebisa mungkin membantu menempatkan Indonesia ke peta sepak bola dunia. Yap, selain Kevin Dix, tentu saja kita semua tahu kalau manuver PSSI buat terus menambah kekuatan masih akan terus berlanjut. Dan kita juga tahu kok nama-nama siapa aja yang selama ini udah masuk list. Akan tetapi, menurut media Belanda, Football Premier, selain Kevin Dix, PSSI akan coba buat sekalian mengurus Jairo Redewolf, gelandang yang secara pengalaman nggak perlu diragukan lagi. Yap, menurut media tersebut, masuknya Kevin Dix serta kemarin Mesilgers dinilai makin membuat value timnas di mata pemain-pemain diaspora naik. Ditambah program-program yang ditawarkan PSSI untuk jangka panjang dirasa juga menjadi landasan lain. Semakin banyak pesepak bola terkenal yang akan memilih karir internasional dengan timnas Indonesia. Setelah Kevin Dix, kami mengetahui bahwa Jairo Redewolf yang kini bermain bersama Royal Antwerp juga sedang dalam proses naturalisasi, tegas media tersebut. Yap, selain Jairo, satu nama lagi pemain grade A dikabarkan juga mulai udah memberikan sinyal positif. Yang mana dia adalah Ole Romeni. Ragnar Oratmangun yang kita tahu adalah teman dari Ole dalam sebuah wawancara bersama kumparan. Kalau ia meyakini Ole akan segera ikut gabung ke timnas. Terlebih saat melawan Bahrain kemarin, Ragnar seolah memberikan kode khusus terkait selebrasinya bersama Rafael Struijk yang mirip banget sama selebrasi Ole di FC Utrecht. Meskipun begitu, tak sedikit pula yang menganggap selebrasi itu hanya sebuah sindiran kepada para pemain Bahrain yang hobi banget guling-guling tiap kesenggol dikit. Nah, menurut Pak Menpora, Dito Aryo Tejo, kalau berkas Kevin Dix serta Ole Romeni sendiri masih ada di PSSI. Dan soal kapan berkas itu sampai ke pemerintah, ibaratnya tinggal nunggu waktu aja dalam waktu dekat. Kayaknya itu masih berproses di PSSI ya, nanti kami akan segera cek hal itu. Belum sepertinya, masih berproses di sana. Ucap Pak Menpora dikutip dari kumparan dilansir dari akun @arsiptimnas.
Di sisi lain dikutip dari Nikkei Asia, kalau penambahan skuad yang dilakukan oleh Indonesia turut mengundang reaksi dari Jepang. Yap, menurut Hajime Moriyasu, keyakinannya akan keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Dunia tentu bukanlah ucapan yang tak mendasar. Sebagai pelatih yang berpengalaman, pasti segala prediksi yang ia ucapkan keluar dari naluri murni seorang pelatih yang bisa melihat potensi tim yang sedang berkembang. Dan Indonesia dianggapnya benar-benar memiliki progres mumpuni, terutama sejak Piala Asia. Ditambah masuknya Kevin Dix, atau nantinya pemain-pemain baru yang sedang diusahakan oleh PSSI, membuat ia yakin Indonesia akan jadi tim yang paling menarik untuk dihadapi. Sebab secara komposisi dari lini ke lini, materi pemain Indonesia udah sangat mendekati level timnas Jepang. Hanya saja, menurut pelatih 56 tahun tersebut, penguatan chemistry adalah hal utama yang mesti segera ditingkatkan. Kalau itu udah terjadi, ia percaya Indonesia sangat punya peluang buat melaju jauh. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya sebelum jauh mengarah ke sana, kelarin dulu laga versus China dengan kemenangan. Karena apa? Ya, biar jalan menuju mimpi itu nggak kian terasa jauh. Dan perlu diingat juga, November, kita main lawan Jepang serta Arab. Mungkin melawan Jepang, ibaratnya seri aja udah beneran rasa menang. Tapi kalau Arab, kalau nantinya ada pemain baru masuk, seenggaknya menang 1-0 itu aja juga udah mantep. Memang pastinya sulit dan sulit banget. Tapi percayalah, semua elemen timnas akan bekerja keras dan berjuang habis-habisan. Jadi sebagai fans, kita wajib mendoakan dan mendukung. Kalaupun misal pemain kita melakukan kesalahan, please jangan dihujat tapi kasih semangat. Ingat, kita ini belum selevel sama tim-tim besar dunia. Jangankan ke sana, wong sama Jepang, Korea aja kita belum selevel. Jadi atas dasar apa kita punya ekspektasi para pemain bisa on form terus di atas lapangan? Yang jelas harapannya semua pemain minimal bisa menjaga fighting spirit itu di atas lapangan. Untuk itu sekali lagi, ayo sama-sama dukung dan doakan. Segala sesuatu yang cuma bisa merusak harmonisasi tim, dahlah singkirin aja, kan gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.